Rasa gaya. Halo guys. Saya pakai media. Pakai media aku tuh mas. Hari ini saya ketemu orang miskin. Tidak akan menyelesaikan masalah. Lek kue gelem ya silahkan. Nek aku ora aku banget. Gak usah. Ikhlas saja. Jadi diri kita sendiri. Jadi gubernur konten itu manfaatnya ternyata banyak. Saya tiap hari tuh bacain TikTok, yang satu masalah pelecehan seksual, langsung telepon Kapolda, cepat ditangkap. Yang ini masalah apa lagi? Pokoknya ayo nama KB Kapadedi. Tapi bagi mereka yang punya ibu rumahnya robah, anaknya jangan teriak-teriak Pak Dedi, atau yang punya kewajiban pertama adalah anaknya. Pak Dedi, tolong ibu saya rumahnya Pak Dedi gentengnya bocor kusia atau etama. Nah, sia teu hidung. Pak Dedi, ibu saya sakit kusia etama. Itu loh. Nah, saya hari ini alhamdulillah ya terupdate karena sekarang berani speak up. Kemarin kan 6 orang Garut, orang mana-mana. Kemudian berjalan kaki sudah 2 hari di Aceh, sudah bisa diantarkan pulang gara-gara Pak Dedi saya di Aceh, Pak Dedi. Saya koordinasi dengan Polresnya, terus bisa. Hari ini lagi 45 orang Jawa Barat, orang Garut, orang Cirebon, orang Purwakarta, orang Subang. Ya pokoknya Bupatina di area kabeh. Ya, kemarin dia di Takengon, di daerah saya telepon Kapolres Aceh Utara. Itu Kang nggak bisa ditembus. Hari ini sudah bisa tembus, mereka sudah ada di Lok Semawe. Hari Kamis mau saya jemput, saya kembalikan ke kampung halamannya. Itu gara-gara gubernur konten. Nanti ada manfaatnya itu. Bapak Ahmad Lutfi, Gubernur Jawa Tengah, setelah kemarin kontroversi mengenai statementnya bahwa pejabat jangan banyak konten, sekarang ada kontroversi lagi. Beliau memberikan kebijakan Pemprov Jawa Tengah adanya dana hibah terhadap ormas sebesar 125 miliar lebih untuk 1.200 lebih ormas. Yang jadi fokusnya adalah ini urgensinya apa ya dana hibah untuk ormas di saat istilahnya warganya juga memang banyak membutuhkan, terus juga mungkin penganggurannya juga belum diselesaikan dengan baik, apalagi banyaklah lahan-lahan pekerjaan dan sektor-sektor lainnya yang perlu dibantu, misalkan perbaikan infrastruktur jalan dan lain-lain. Ini urgensinya apa ya? Istilahnya untuk dana hibah terhadap ormas. Memang ormas ini berfungsinya atau bergunanya di Jawa Tengah seperti apa saya sendiri kurang tahu. Atau mungkin ormas di Jawa Tengah ini sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan rakyatnya sehingga sangat perlu untuk diberikan dana hibah. Ini kebijakan yang menurut saya kurang masuk di akal, tapi apakah saya istilahnya memang kurang mengerti atau misalkan memang kebijakannya sulit dimengerti. Kembali lagi nih untuk warga Jawa Tengah nih, ada yang bisa jelaskan nggak mengenai kebijakan Pak Ahmad Lutfi ini memberikan dana hibah ke Jawa Tengah, urgensinya apa, pentingnya untuk apa? Guys, KDM tidak marah disebut gubernur konten. Tuh dengerin ya, buat fans fanatiknya, KDM sendiri sudah mengakui ya. Jadi nggak usah ngamuk-ngamuk kalau ada yang bilang begitu. Tapi kan emang fakta, KDM lebih sibuk konten daripada kerja. Kalau dia beneran kerja, angka pengangguran di Jabar turun, bukan nambah. Kalau dia kerja, angka kemiskinan turun, bukan nambah. Coba lihat tuh YouTube-nya, TikTok-nya, konten-kontennya bagus, memukau. Tapi yang nggak ngasih impact positif apa-apa ke warga Jabar, selain cuma sensasi. Tapi yang namanya juga konten kreator, yang dicari sensasi, buat ningkatin engagement. Jadi jangan berharap banyak. Jadi kan bagus tuh, warga Jabar dapat double, gubernur sekaligus konten kreator. Masih mending warga Bandung, punya wali kota artis, Kang Farhan, tapi bisa kerja, mikir. Gubernur Jawa Tengah sentil KDM. Balik dicontohkan ya. Hari ini ketemu orang miskin. Gak akan menyelesaikan masalah. Orang aku banget. Ikhlas jadi diri sendiri. Gak usah gaya. Cek Gubernur Jawa Tengah ya. Sementara masyarakat Jawa Tengahnya di blora viral.
Pak Dedi jalannya rusak. Pejabatnya masukin ke barak saja Pak Dedi. Terus di Cilacap. Kan ironis ya. Gubernurna ngaledek KDM. Sementara masyarakatnya minta tolong ke KDM. Berarti geus teu percaya ke gubernur sorangan. Berarti sudah nggak begitu percaya sama Bapak. Pak Lutfi masyarakatnya sampai bilang-bilang sama KDM. Ironis Pak Lutfi. Kerja aja yang benar Pak Lutfi lah buat Jawa Tengah ya. Kan KDM juga nggak pernah nyentil Pak Lutfi. Padahal Pak Lutfi ngeluarin dana hibah buat ormas gede-gedean. Di Jawa Barat aja dibenahin, di Jawa Tengah mah dana hibah malah gede-gedean ke ormas. KDM ngonten dibilangnya teh birokrasi feodal. Zaman feodal mah belum ada yang ngonten atau Pak Gubernur Jawa Tengah. Piye iki? Aduh, liar. Kang Deddy Mulyadi adalah gubernur konten. Tapi salamat lingun alatai, salam saujud karena Malempang. Betul sekali. Bapak Aing gubernur konten. Kompeten, konsisten, keren, dan beken. Karena pejabat yang konten bukan hanya KDM. Yang lain, hampir semua bahkan. Tapi mereka tidak viral. Kenapa? Karena nggak punya brand value yang menawarkan sesuatu berbeda dengan yang lainnya. Jadi ada orang-orang yang sentimen, benci ataupun cinta pada Kang Deddy sebetulnya diuntungkan ketika bercerita tentang KDM. Eksplosurnya meningkat, yang komen banyak, bahkan ada yang stitch, ada yang duet dan lain sebagainya. Misalnya si Teko dan si Jagong, itu dua-duanya belum tentu mereka betul-betul benci. Mereka bersandar pada KDM agar akunnya berkembang, agar akunnya meningkat. Kita positive thinking saja. Dapat poinnya teman-teman. Pada dasarnya seorang KDM punya brand value, brand identity, brand voice, brand targeting yang di atas rata-rata yang lain. Akhirnya orang-orang yang tidak punya brand value, tapi cuma punya brand voice, guys, sambil begitu, bersandar pada KDM agar exposure-nya meningkat, agar daya jangkaunya meningkat. Karena jaminan ketika bercerita tentang gubernur Jawa Barat tersebut, daya jangkau kita biasanya keren. Mau itu pemain Facebook Monet atau Meta, mau di Instagram, mau di sini di TikTok. Jadi diakui atau tidak, kita tidak berbicara sentimen. Ini bercerita tentang argumen. Pada dasarnya yang benci dan yang cinta saat ini sangat diuntungkan ketika bercerita tentang KDM. Karena Google Suggest-nya, Instagram Suggest-nya, TikTok Suggest-nya, itu sudah jaminan mutu. Kalau kita ngobrolin KDM, daya jangkaunya berbeda dengan kita ngobrolin hal-hal lainnya. Kita akan bahas dengan detail. Apa itu brand voice, apa itu brand identity, apa itu brand targeting, atau apa itu brand positioning. Nah, teman-teman yang membenci KDM, kita anggap mereka sebetulnya mencintai dengan cara yang kurang tepat. Jadi kalau ngomongin tentang KDM kejelekan, sentimen, itu daya jangkaunya jauh lebih bagus dibanding kita bercerita tentang kebaikan KDM. Karena jauh lebih banyak orang yang mencintai gubernur kita dibanding yang membencinya. Dapat poinnya ya, nanti kita akan bahas apa itu clever, buzzer itu sudah lewat. Kalau ada orang yang bilang, buzzer KDM itu orang yang kudet, orang yang goblok dan tolol. Apalagi ngomongnya body shaming ya ke KDM-nya. Jadi kalau kita menghadapi para pembenci, nggak usah di-stitch, nggak usah diduetin, nggak usah diobrolin, kecuali disindir ya nggak masalah kalau disindir. Tapi kalau diduet, di-stitch, diobrolin, di-share, dia tambah nyaman karena itu targetnya. Terima kasih. Adil Katalino bacuramin kasaruga basengat ka juata. Muga-muga warga Jawa Barat pahing getina pahang tulangna. Pamimpina Adil Palamarta barudak pinter bager tur singar. Nanjung Satungtung Gunung ngampar sampar jagat Jawa Barat menuju istimewa. Wassalamualaikum. Guys, ini bukti kerja nyata Kang Deddy Mulyadi. Ini contohnya Desa Karangligar yang tadinya banjir 2 meter selalu jadi langganan. Sekarang KDM sedang membangunkan rumah-rumah tinggi sekitar 2 lantai untuk menyelamatkan warga yang ada di Karangligar. Ini solusi bukan cuma omong-omong tapi kerja nyata. Makanya rakyat Jawa Barat yang ada di bantaran kali yang setiap tahun selalu kebanjiran, KDM kalau memberi solusi itu jangan ditolak, harus diterima. Karena KDM itu memberikan solusi itu tidak tanpa alasan. KDM akan merelokasinya, mengganti tempat yang baru.
Ini pemimpin yang sangat luar biasa. Baru dalam sejarah Jawa Barat ada pemimpin yang seperti KDM yang pro rakyat, sangat mencintai rakyatnya dan sangat perhatian kepada rakyatnya, dan KDM gak mau rakyatnya menderita kesusahan, pasti akan mencarikan solusinya. Pokoknya bravo untuk KDM, maju terus untuk Jawa Barat, dan Jawa Barat semoga di tangan Anda bisa tertata dengan rapi. Pokoknya Jawa Barat maju terus di tangan KDM.